Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita kan sudah nge-review casing ini, teman-teman ya. Ini adalah GameX Diamond CP yang warna hitam, ada warna putihnya juga. Seperti biasa, kalau kemarin kita nge-review casing, sekarang kita akan ngerakit PC ya pakai casing ini. Komponennya yang biasa gua pakai aja ya, teman-teman ya, B760, i3 Gen 12 sama power supply sama RAM dan kawan-kawannya ya. Fokusan gua lebih ke casing ini. Kayak apakah ngerakit di casing ini akan mudah atau susah, apakah cukup lega atau sempit, kita akan lihat sama-sama ya. Kita langsung masuk aja ke proses perakitannya, dari mulai kita pretelin si casingnya sampai part-partnya kita masukin ke casingnya. Oke, menuju ke casing sekarang. Nah guys, ini dia casingnya ya, GameX Diamond CP warna hitam, ada warna putihnya juga ya. Sebelum kita masuk ke proses perakitan, kemarin itu gue sempat nyari tahu guys ya, kayak GameX itu punya casing ATX dan bentukannya sama banget kayak gini. Jadi dia ada dua nama teman-teman ya, GameX Diamond CP yang ini, satu lagi GameX Diamond COC ya. Dan sekilas desainnya plek-ketiplek sama, sampai akhirnya gue nanya, bedanya apa ini dua casing ke GameX-nya langsung. Ternyata ada di fan-nya teman-teman ya. Yang COC itu dapatnya 1, terus yang CP ini dapatnya 3 dan ARGB. Terus gue dapat infonya kalau yang COC itu engsel, yang CP ini kacanya digeser. Tapi ini yang CP yang ada di gua ini pintunya engsel ya. Jadi kalau gua perhatiin memang di gambarnya untuk yang CP itu ya, yang kayak gini tidak terlihat seperti engsel, seperti yang digeser ya. Yang COC baru ada kelihatan engselnya yang bisa dibuka begini. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih guys ya. Tinggal kalian kalau misalkan beli ditanya aja gitu ke sellernya gitu. Toh dua-duanya barang resmi dari GameX, bentukannya plek-ketiplek sama. Guys ya, beda di fan-nya aja. Kalau kalian nyari yang engsel bisa ambil tuh COC. Kalau nyari yang fan-nya lebih banyak bisa ambil CP ya. Dan untuk yang CP kalian kayaknya harus tanya lagi ke yang jual, apakah dia masih pakai kaca yang geser atau yang engsel seperti ini. Karena kemungkinan ada dua tipe kayaknya. Soalnya ketika gue lihat di gambar, yang CP itu bentukannya kayak tarik, bukan engsel ya. Tapi apapun itulah, mau kacanya engsel kayak mau yang digeser kayak, sama-sama baik guys ya. Oke, kalaupun yang digeser juga ngebukanya gampang gitu. Oke, untuk yang engsel gini ngebukanya ke atas ya, tinggal tarik aja. Oke, nah kalau rakit di casing ini teman-teman ya, jujur gue pribadi akan langsung rakit pakai motherboard ATX aja, yang pakai cooler tower. Biar apa? Biar gue nggak perlu banyak cincong untuk ngerakit PC-nya ya, karena di bagian atas sudah ada fan-nya ya, dan di bagian belakang ini sudah ada fan COC-nya ya. Jadi balik lagi teman-teman ya, mau yang Diamond CP atau Diamond COC, dia tetap dapat fan COC di bagian belakang motherboardnya. Fungsinya untuk mendinginkan area belakang motherboard, lebih spesifiknya yang di belakang prosesor biar suhunya dingin ya. Paling kalaupun ada tambahan ya, gua akan nambah 3 fan biasa di bagian depan untuk sirkulasi tambahan angin masuk ya. Nanti angin masuknya lewat sini teman-teman ya. Itu masih oke-oke aja ya. Dan kalau kalian mau ngebuka fan yang depan, ngebuka fan depan, apa namanya, ngebuka penutup depannya, dibalik, terus ini ada bolongan guys, tangan kalian masuk, ini ditahan, tarik, dan memang agak keras teman-teman ya. Kalau udah gini, kalian tinggal pasang aja fan bagian depan ya. Tapi untuk video kali ini gue tidak akan pakai fan yang depan teman-teman ya. Kita akan langsung masuk proses perakitan aja ya. Jadi kalau bagian depan ya, ini kalau mau ngebuka memang harus dibetot, jangan takut patah guys ya. Oke, nah untuk bagian samping ngebukanya seperti biasa guys, ada baut, terus tarik aja, ini gampang. Nah, dan ini tebal ya. Oke, dan ini kita udah nggak perlu pusing teman-teman untuk kabel manajemen dan kawan-kawannya, karena sudah dirapikan di sini, udah ada velcro. Jadi untuk ngerakit di casing ini
gue bisa bilang sangat mudah ya. Oke, kalau kalian mau pasang hard disk bisa di sini, SSD SATA bisa di sini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pemasangan power supply-nya dulu ya. Power supply-nya di sini pakai yang ukuran ATX. Oke, mari kita pasang power supply-nya. Oke guys, sebelum kita pasang power supply, dari casing ini memang dia sudah dapat kayak kabel twist tie sama juga perbaut-bautan ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, perbaut-bautan kayak baut PSU, baut hard disk, baut motherboard, baut fan itu dapat dari casing biasanya ya. Tapi di beberapa kondisi kayak misalkan kalian beli power supply nih ya kayak gini, itu dia sudah dapat bautnya juga ya. Dan kalian juga bebas mau pakai baut yang dari power supply atau dari casing gitu, karena bentukannya mirip-mirip sama aja ya. Gue udah jelasin di tutorial rakit PC pokoknya. Nah ini masukinnya gampang banget. Oke, seperti kita ngerakit pakai PSU ATX pada umumnya, tinggal pasin di belakang. Yo wes deh, kita tinggal baut. Nah kalau ngebautnya disilang ya teman-teman ya. Terserah mau atas kanan dulu, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri bebas. Pokoknya silang ya. Biar apa? Biar kagak menyeng sebelah. Karena kalau kalian misalkan baut atas duluan terus bawah, atau kiri duluan terus kanan, kanan duluan baru kiri, atau bawah duluan terus atas, nanti jadi miring sebelah, jadi agak susah untuk ngebautnya. Oke. Nah, ini power supply udah. Dan sekarang gue akan masukin motherboard ke casing ya teman-teman ya. Dan sebelum kita masang motherboard ke casing ya, di sini kan memang udah dapat stand VGA ya, kalian bisa geser dulu atau misalkan mau dilepas juga ini boleh ya, fleksibel ya. Oke, terus di casing ini ada lubang stand off yang belum dipasang ya. Kalau ATX itu ada 1, 2, 3, terkadang bisa sama 4 yang di samping sini. Itu kalian harus pasang dulu ya. Baut stand off-nya ada di sini guys ya. Oke, nanti kalian tinggal buka, terus tinggal pasang ya. Dan kalau gue lihat di sini dia ada baut stand off-nya ya, ini yang panjang ini. Tapi nih yang baut yang panjang ini nih ya. Tapi dia nggak ada alat untuk masangnya guys ya, belum dapat nih alat untuk masang stand off-nya ya. Oke. Dan dia sudah dapat yang warna hitam juga, dan masangnya gampang banget ya. Ini tadi si stand off-nya guys ya, sama ini pasang giniannya, terus tinggal dibaut aja ke bagian yang bolongnya ya. Ini disesuaikan dengan motherboard kalian teman-teman ya, pakai berapa baut. Kalau micro ATX ada dari 4, ada yang 6, ada yang 8. ATX ada yang 9, ada yang 10 juga gitu, tinggal disesuaikan aja teman-teman ya. Dan kalau kalian nggak punya alat untuk masang stand off-nya, ya paling pakai tang teman-teman ya. Oke, nah ini dia nyempil, kenapa jatuh ke bawah tuh. Paling pakai tang, biasanya gue pakai tang kecil diputar manual kayak gitu, atau pakai tangan dulu terus nanti langsung dibaut, gampang lah pokoknya itu mah ya, fleksibel aja. Oke. Jadi di sini gue hanya akan tunjukin proses rakitnya ya. Harusnya rakit di casing ini masih sangat gampang teman-teman. Kayak misalkan kita mau masang kayak 8 pin CPU dari sini, terus juga 24 pin dari sini, ini masih sangat mudah teman-teman. Jadi tidak akan susah. Oke. Ini termasuk casing ATX ya, tapi tidak bikin susah teman-teman, gak bikin sempit. Oke. Sekarang kita akan masukin motherboardnya ke casing. Buat masukin motherboard enaknya sih disambil tidurin gini, biar apa, biar kita kagak riuh gitu ya. Nah guys, kita sudah ada di depan casingnya ya. Oke, nah ini kita masukin motherboardnya ya. Motherboardnya di sini gue sudah pasang ya, mobo, prosesor, RAM dan kawan-kawannya gue udah pasang ya. Dan kalian bebas guys, gak ada aturan baku kayak bang gue mau masang motherboard dulu ke casing baru masang prosesor, RAM, SSD dan kawan-kawannya, boleh. Atau kayak bang gue mau ini duluan boleh. Bang gue mau ini duluan, bang gue mau pasang semuanya dulu baru nanti masukin ke casing, bebas ya, tidak ada aturan baku teman-teman ya. Kalau udah gini tinggal kita baut aja teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ya,
areanya masih gampang banget, kayak bagian sini untuk kayak front panel, USB 2, audio, ya, terus kayak USB 3 di sini. Terus di sini masih bisa kejangkau sama tangan-tangan kita, ya. Tangan gue yang gede aja masih masuk, ya. Jadi untuk ngerakit di casing ini masih gampang, ya. Dan kalau misalkan kalian nanti pakai VGA, jangan lupa lepas ininya ya, si bagian pengunci ininya ya, buat naro slot VGA-nya, ya. Dan dia tipe yang dilepasnya yang sekali hancur, teman-teman, yang harus di bengkok-bengkokin nanti patah, ya, bukan yang tipe dibaut lepas pasang gitu, ya. Ini gue ngerakitnya sekarang tanpa VGA ya, teman-teman, ya. Fokusan gue lebih ke ngasih tahu kalian ketika kalian ngerakit di sini apakah masih mudah atau susah atau sempit atau kayak gimana, ya. Dan sampai saat ini masih gampang sih ini untuk kayak ngebaut-baut dan kawan-kawannya masih easy. Dan kalaupun kalian pasang VGA yang panjang, ini masih muat juga ya, karena bisa dibilang ini casing cukup lega, teman-teman. Tidak akan menyulitkan kita, ya. Jadi untuk proses rakitnya, menurut gue ini masih gampang ya. Nanti gue akan ngasih tahu, akan ngasih lihat juga proses pencolok-colokan kabelnya. Oke, ini motherboard udah selesai kepasang. Mari kita colok-colokin kabelnya, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pencolok-colokan kabel ya. Tapi untuk proses nyolokin kabel itu biasanya gua harus ngapalin jalurnya dulu ya. Ini akan memudahkan kalian ketika kalian nanti untuk masukin kabelnya dari area belakang ya. Jadi kayak 2x8 pin itu dari sini nih, ada lubangnya di sini. Terus ini fan CPU, fan ARGB ya, bisa dari atas, bisa dari samping sini. 24 pin USB 3 dari sini ya. SATA dari sini kalau misalnya kalian pakai ya. Ini buat VGA bisa dinaik turunin. Audio dari sini, USB 2 dari sini, front panel dari sini. Jadi jalur-jalur kabelnya teman-teman bisa hafalin ya. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian rakit di casing ini, kalau gue pribadi prefer langsung kayak begini aja ya. Kalaupun kalian misalkan mau pakai water cooling, teman-teman ya, ini harusnya masih bisa, teman-teman ya. Coba ini gue jungkirin sedikit ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini area fan sama RAM-nya ini ngepas, teman-teman. Jadi bisa nggak kita pakai water cooling kayak 240 di atas? Harusnya masih bisa, dengan catatan ya. Dengan catatan RAM-nya tidak terlalu tinggi, harusnya masih bisa. Dan ini pun jaraknya masih lumayan juga ya. Jadi kalau kalian pakai RAM-nya bukan yang tinggi, ini water cooling 240 masih bisa ya. Jadi kalau mau pakai water cooling 240 ya, ini 2 fan sama 3 fan pindah ke depan, water cooling di atas sama 1 fan di sini ya. Kenapa ini tiga-tiganya pindah ke depan? Biar seirama ya. Jadi yang seirama di sini, terus nanti water cooling di atas sama fan di sini. Mau nambah fan di bawah, ini masih bisa 2 juga nih, 120 ya. Oke, tapi di video kali ini balik lagi gue nggak naruh fan depan sama VGA ya. Dan kalau mau naruh VGA, ini harus didorong ya, terus di kopek-kopekin kayak gini, teman-teman, sampai dia lepas ya. Dan itu kalau udah lepas gak bisa dipasang lagi karena memang sistemnya dipatahin gitu, teman-teman ya. Oke, kita sekarang ke area belakang untuk masukin perkabelannya. Nah guys, kalau dari sini kita kan tadi udah ngapalin nih alur-alurnya. Ya wes, kalian tinggal masukin, teman-teman. Kayak ini 2x8 pin bisa lewat sini ya. Bang, tapi PC gua atau power supply gua cuman 1 kabel bang, 8 pinnya bisa nggak nyala? Bisa. Jadi yang 2x8 pin tuh seingat gue, yang satu lagi tuh buat overclock, teman-teman ya. Nah, ini masih bisa dimasukin dua-duanya guys harusnya. Oke, kalaupun misalkan agak kecil ke sini, teman-teman harus cari caranya karena dia bisa guys, no ya. Jadi bisa dimasukin ya. Oke, ini masukin ke sini. Kalau mau di kabel tis boleh ya. Jadi ini masih bisa untuk kabel manajemen. Oke, ini kita buka guys ya. Nah, kabel dari front panel kan dia ada USB 3, USB 2, front panel dan kawan-kawan ya. Ini gue biasanya selalu pisahin dulu sama fan. Biar apa? Biar gue nggak pusing ya. Kalian mau nyolok satu-satu boleh, mau bareng juga boleh, teman-teman ya. Oke. Nah, ini sama front panel nih. Oke, nanti kita masukinnya lewat mana? Lewat kolong-kolong yang tadi.
Yang paling ujung ada audio. Ini bisa dimasukin. Kalau mau sambil diambil, kalian bisa miringin kayak gini guys ya. Mau langsung colok juga boleh. Kalau misalnya kalian capek gitu bolak-balik, ya udah nih, masukin dulu USB. Tapi kalau kalian, bang, gue mah nggak mau bolak-balik, mau langsung nyolok, boleh. Nih, jadi ini USB dar. Terus tadi ini yang 8 pin. Kita tarik aja guys. Kalau misalkan kalian ada ngerasa, bang, sempit bang di bagian atas, oh ya udah guys, kalian bisa lepasin dulu fan-nya ya. Jadi biar kalian tidak pusing. Karena nggak ada aturan baku sebenarnya teman-teman untuk ngerakit PC tuh ya. Tidak ada aturan baku. Nah, ini kita tarik aja guys kabelnya guys. Nah, sampai ketemu. Soalnya ini ada mepet sama fan belakang. Kalau misalnya fan belakang ngeganggu kalian, kasih dia turun dikit guys. Jadi rakitan PC itu se-fleksibel itu. Oke. Nah, kenapa ini turunin? Biar kita ngejangkaunya lebih luas di sini. Oh, ya. Kita bisa lepas pasang dulu si kabelnya. Jadi tergantung kalian. Kalian tipenya yang gimana? Banyakin bolak-balik atau langsung colok, langsung colok, langsung colok, itu bebas. Tidak ada aturan baku pokoknya ya. Nah, ini gue ada keselip sama colokan fan ya, jadi harus dirapihin dulu. Gak apa-apa guys, durasinya lama, jadi kalian juga bisa nilai sendiri ngerakit di casing ini apakah gampang atau susah. Buat gue sini masih fine-fine aja ya. Oke, nih gue masukin 8 pin yang pertama. Set, tuh udah nyolok ya. Sekarang 8 pin yang kedua. Dan ini balik lagi tergantung dari motherboard yang kita pakai juga ya. Terkadang ada motherboard yang kayak heatsinknya udah tebel, jadi kita agak susah. Tuh. Tapi itu tergantung motherboard masing-masing. Dan kalau kalian kayak, ah bang, gue mau nyolok satu doang bang, yang penting nyala, gue kan gak overclock, boleh. Ya, oh, ini memang harus dilurusin karena posisi 8 pin CPU-nya rapat banget guys. Nah, ini udah ya. Kalau udah gini, kalian bisa balikin, dan kalau fan-nya mau dinaikin ke atas sedikit juga, ini boleh ya, biar lebih padat. Mau sampai atas mentok, boleh. Oke, tadi kan kita di bawah baru audio, teman-teman ya. Nextnya, ini ada USB 2 di casing ini, saya ingat gue. Nah, ini USB 2. Masuknya lewat tengah. Masukin. Set. Terus front panel. Bang, tapi gue mau nyoloknya dari 24 pin dulu bang, boleh nggak? Boleh guys, tidak ada aturan baku. Oke, nah ini front panel guys ya, HDD LED, reset, dan kawan-kawan. Bang, nggak kelihatan bang. Kalau misalnya kelihatan, kalian bisa tonton tuh ya tutorial rakit PC yang udah gue bikinin. Jadi cara nyoloknya ada di situ. Intinya ini gue ngasih tahu per posisian nyolok-nyoloknya itu masih cukup mudah ya. Oke, set. Nah, udah, sekarang tinggal area sini nih. Area sini lebih gampang teman-teman. Oke, ada 24 pin yang pertama. Tadi lewat tengah, lewat atas tuh. Kalian bisa pilih mau lewat bawah boleh nggak, atas boleh nggak? Boleh, bebas. Ada aturan baku guys. Ini gua ambil lewat atas aja deh. Bang, tapi itu PC dibolak-balikin gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys. Apa? Nyetrum nggak bang? Enggak lah guys, kan nggak dicolokin ke listrik. Nah, ini kelihatan berantakan bang, gue pusing. Sabar dulu guys ya. Tinggal diatur-aturin kabelnya bisa akhir. Sekarang USB 3 guys, tadi lewat tengah ya. Nah. Sep. Mau lewat atas boleh. Nih, gue lewat tengah aja ya. Oke, nextnya berarti ini tinggal fan teman-teman ya. Nah, fan yang pertama gue colokin fan COC-nya dulu ya, yang ini.
Oke. Nah, ini kalian boleh sambil beresin lagi guys. Ya, tadi kan kita bisa tarik-tarik, mau diberesin lagi boleh. Ini fan COC-nya dulu ya. PWM-nya ada di mana? Biasanya ada di bawah, teman-teman, atau enggak di atas di sini ya. Tinggal kalian colokin sesuai kalian pengennya di mana. Nah, gue colokin di tengah nih, tengah bawah. Oh. Tinggal dicolokin aja. Set. Selanjutnya, untuk fan yang atas sama belakang ini, dia colokannya ada 2 kabel, teman-teman. Ya. Ada SATA dan ARGB. Ya. Jadi SATA ini buat power, biar kipasnya muter. ARGB 3 pin ini kalau misalkan kalian sinkron ke motherboard. Kalau kalian mau ganti lampunya hanya via tombol reset, yang ARGB ini nggak usah colokin guys. Ya, cuman SATA ini aja. Nah, dar. Nih, udah deh. Terus kalau kalian mau nyolokin ARGB-nya, ya mau sinkron ke motherboard, kalian colokin ke motherboard atau bisa juga dicolokin ke ARGB controller, tergantung kalian mau lewat mana. Di video yang review, gua nyolokin ARGB 3 pin ini ke controller dan bisa ya. Sekarang yang ini, gua akan coba colokin ke motherboard karena kebetulan motherboard yang gue ini support untuk ARGB. Ya, jadi kalau ARGB mau dicolokin ke motherboard, motherboardnya harus support dulu ya teman-teman. Kalau misalkan motherboardnya nggak support ya kagak bisa. Oke, nah ini udah nih guys ya, semua di sini udah dicolok. Kalau udah dicolok, kita tinggal rapiin kabelnya ya. Ini tadi kan udah ada tali velcro-nya, udah tinggal dirapihin aja. Jadi gampang. Oh, tinggal satset guys. Bang, ini miring gini gimana bang? Soalnya kalau kesini ketarik bang, takut putus kabelnya. Nggak apa-apa, mau biarin kayak gini juga boleh. Aman-aman aja teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya guys, untuk kabel manajemen itu yang penting dia bisa ditutup sama si side panelnya. Kagak ada aturan baku harus lurus rapih gitu. Nggak ada aturan baku. Ya, sebatas bisa cukup itu sudah cukup. Nah, kalau udah gini kita bisa tutup guys ya, karena emang udah selesai teman-teman. Nih bang, gue susah bang kalau dari berdiri bang, tidurin bang. Oke, nih tidurin kayak gini biar kalian nutupnya lebih gampang ya. Dan pastiin ini dust filternya ada di sini ya teman-teman ya, untuk sirkulasi. Karena kan kita pakai fan di belakang motherboard. Nah, kalau udah masuk gitu, udah deh tinggal tutup. Kelar deh rakitnya teman-teman. Jadi, merakit PC di casing ini memang bisa dibilang masih cukup gampang. Mungkin kalau tangan kalian gede seperti gue, PR utama ada di bagian sini ya. Untuk masang yang 2x8 pin, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pasang 1x8 pin doang, atau kalian gak mau pusing, kalian tinggal lepas aja fan-nya dulu ya. Kalau di sini kan gue nunjukinnya gue agak mager untuk ngelepas fan-nya karena dia udah dipasang, ngapain gue lepas lagi. Jadi ya wes, kita langsung colok. Walaupun resikonya tadi kita ada gerasak-gerusuk di sini, tapi masih bisa diakalin. Kalau nggak mau lepas, ini tinggal longgarin dikit, turunin ke bawah dikit ya. Atau yang atas ini bisa juga guys, kalian longgarin, geser ke sini. Jadi kalian agak lega untuk ngatur di sini untuk si 8 pinnya. Ya, jadi masih gampang guys. Ini mah tidak ada susah dan dia tidak berat. Kalian juga bisa lihat deh, tadi gue ngebolak-balikin casing ini sangat gampang ya. Oke, sekarang kita tutup ya teman-teman ya. Nah, engselnya dipasang guys. Udah deh. Jadi ya, yes, yuk kita nyalain PC-nya. Nah teman-teman, sudah selesai semua, langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Tombol powernya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim, nyala. Nah, PC-nya udah nyala guys. Jadi lampu di casing ini itu sudah ada di bagian fan sama di bagian depan ya. Dan kita udah nggak perlu rapi-rapiin lagi karena memang dari sananya sudah di set kayak gitu. Jadi kita udah tinggal pakai aja, colokin kabel SATA sama ARGB 3 pin. Itu pun kalau kalian mau pakai sinkron. Kalaupun nggak mau pakai sinkron, ya nggak apa-apa ya. Dan untuk perlobang-lobangan di sini ya, ini power, ini LED. Nah yang kecil ini reset ya guys ya. Terus ini audio jack, USB 2, USB 3 ya. Oke, udah masuk ke layar juga ya. Dan sekarang karena ini gua sinkronin ke motherboard, mari kita coba ganti-ganti lampunya pakai
software ARGB bawaan motherboard gue ya. Oke, kita udah masuk ngebuka aplikasinya ya. Dan di sini kalau misalkan kita langsung ganti-ganti warna ya, misalkan gue ganti merah gini ya, dia belum keganti guys untuk lampu fan sama bagian LED ininya ya. Jadi yang baru sinkron di motherboard baru RAM sama lampu motherboardnya. Ininya belum. Cara sinkroninnya gimana bang? Kan udah nyolok, berarti gagal dong. Kagak guys ya. Jadi memang untuk fan yang ARGB tidak selamanya dia bisa langsung sinkron. Harus ditekan dulu nih tombol LED-nya beberapa detik. Ya, tekan aja guys. Nanti dia akan mati biasanya. Oh, oke. Nah, kalau udah mati gini, dia udah sinkron guys. Kalian tinggal klik lagi aja di aplikasi ini. Misalkan gue pencet merah nih, gue geser ke sini, tuh dia udah ganti guys, tuh ya. Jadi seperti itu ya untuk ganti-ganti warnanya kalau misalkan mau sinkron. Tinggal pilih guys, mau dipilih rainbow, langsung ganti rainbow. Mau pilih statik lagi, merah, biru, tuh hijau, bisa ya guys ya. Jadi fleksibel ya. Terus kalau mau ganti-ganti lagi gimana bang? Kalau udah sinkron motherboard bisa nggak pakai tombol-tombol ini lagi, tombol LED-nya? Bisa guys, kalian tinggal tekan aja ya. Oh, kalaupun nanti ditekan kagak bisa, tekan lagi beberapa detik ya. Jadi ditekan beberapa detik itu untuk sinkron dan ngelepas sinkronnya ya. Kayak tadi nih, ini kita tekan lama buat sinkron nih. Terus kita ganti warna ya. Kalau misalkan mau balik lagi bisa langsung sekali tekan atau tekan dulu beberapa detik ya. Sampai nanti dia ganti. Oh, kalau misalnya nggak ganti, tekan aja langsung berarti guys. Jadi soalnya ada beberapa fan casing ARGB yang dia kalau dari sinkron terus mau ganti pakai tombol power harus ditekan lama juga. Nah untuk yang GameX ini dia ternyata langsung diganti guys tanpa harus ditekan lama. Kalau mau ditekan lama itu hanya untuk sinkron ke motherboard atau ke controller ya. Oke, jadi ini udah bisa, tergantung kalian nyolokin si fan sama yang tadi list ini casingnya, lampu LED casing yang tadi ARGB 3 pinnya kemana. Kalau ke controller berarti ganti lampunya via controller, entah via remote atau tombol. Kalau misalkan colok motherboard berarti via software dengan catatan motherboard kalian sudah support ya. Ya wes, segitu aja teman-teman overall untuk GameX Diamond CP Black ini ya. Ini masih enak banget untuk dipakai proses rakit ya, masih lega. Kalian mau nambahin VGA juga masih lega, mau nambahin fan juga ini masih bisa ya. Dan kalau mau nambahin fan ini di bautnya dari depan ya, jadi dibuka ya seperti di awal, fan-nya di dalam, bautnya dari luar pakai baut yang kecil ya, jadi masih gampang banget. Oke, segitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Link pembelian casingnya gua drop semua di deskripsi.